Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Balik lagi sama aku. Sekarang aku bakalan ngebalesin komen-komen teman-teman semua. Aku akan melakukan Q&A kali ini. Maaf banget, ini adalah hutang aku yang aku harus bayar. Jadi teman-teman di luar sana, banyak banget yang udah subscribe aku yang lama, yang udah komen-komen di video aku yang paling bawah tentang pekerjaan. So maaf banget, aku baru bikin Q&A-nya sekarang. Langsung aja kita mulai. Aku akan menebus dosaku. Cuman sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Oke guys, aku bakalan mulai aja dari yang terbaru. Hidung gue mancung ya? Sombong. Aku bakalan mulai dari yang terbaru. Jadi ini kok hidung gue mancung sih? So guys, kalau misalnya kalian mau hidung mancung, ada tipsnya di bawah bagaimana caranya. Sumpah ini adalah khasiatnya. Aku nggak bohong ya, aku ini jujur loh. Aku beneran karena tips itu, bukan karena aku operasi atau apapun, atau filler. Nih, aku akan mulai Q&A-nya dari yang terbaru. Jadi ada yang nanya di YouTube aku, dan dia nge-DM akhirnya ke Instagram. Ini namanya stw_chaa. stw_cha. Oke, Ca, aku jawab ya. Kamu nanya, diriku kan admin. Nah, saat WFH ini kerjaanku jadi sedikit banget, jadi bisa sampai nggak ada kerjaan. Nah, menurut kakak apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini? Karena saya takut makan gaji buta, kak. Kamu tuh salah satu orang yang baik banget ya, nggak mau makan gaji buta. Dimana orang ya udah WFH tapi digaji, malah itu harusnya jadi kayak benefit yang bagus banget. Cuman aku appreciate kamu karena kamu menanyakan hal ini. Kita tuh kan admin ya, admin itu pasti ada usernya. Nah, kalau misalnya lagi WFH gini, usernya nggak kerja, kita juga apa yang mau kita kerjain gitu, karena kita mengerjakan pekerjaan backingan. Kalau misalnya usernya itu minta tolong di kala WFH ini, kamu bisa lakukan. Cuma kalau misalnya usernya nggak butuh apa-apa, ya nggak usah ngapa-ngapain. Cuman kan admin itu ada laporan bulanan, biasanya tuh kan kita yang ngerjain. Nah, kalau misalnya dari tim kamu udah memberikan laporannya, ya kamu kerjakan di rumah gitu, terus kamu submit kemana gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada yang lain WFH dan nggak ngasih bahan ke kamu untuk kamu bikin laporan, ya udah gitu. Jadi kamu nggak usah ngapa-ngapain, kecuali kayak kamu mau berinisiatif mengerjakan apa gitu. Tapi menurut aku nggak usah sih, karena kita ini admin kan udah ada prosedurnya dan udah ada alur-alur yang harus kita kerjakan. Jadi menurut aku kamu di rumah aja, stay at home, stay safe. Jangan dipikirin gaji buta, karena kamu kan di rumah bukan karena kamu yang mau, karena keadaan. Seperti itu, Ica. Ini ada yang nanya di channel aku, namanya Hotman Fikriawan. Aku manggil Fikri aja. Oke Fikri, aku jawab ya. Admin kantor untuk lulusan SMK administrasi perkantoran bisa nggak, Kak? Itu biasanya sih admin itu lulusan SMK bisa ya, cuman tergantung kantornya mau nerima dari lulusan SMK atau enggak gitu. Jadi kamu kalau misalnya mau apply, kamu lihat dulu itu dari SMK enggak. Kalau misalnya enggak dari SMK, kadang kan ada tuh SMK dan D3, karena admin itu kan pekerjaan yang nggak membutuhkan skill banyak, tapi harus detail dan harus khusus orangnya yang bisa mengerjakan gitu. Jadi bisa aja sih, apalagi administrasi perkantoran SMK tuh kan biasanya udah diajarin dan emang sudah untuk berfokus pada pekerjaan kan. Jadi itu biasanya kalau misalnya kamu searching di job street atau gitu-gitu, cari yang dari lulusan SMK-nya tuh banyak juga kok. Oke, ini pertanyaan dari Rima Oktaviani, Kak, contoh soal tes administrasi itu seperti apa ya? Kalau contoh soalnya itu, administrasi itu sebenarnya adalah pekerjaan yang kalau orang lain nganggap itu pekerjaan sangatlah enteng ya, sangatlah ringan. Tapi jujur, kita sebagai admin itu adalah pekerjaan yang sulit, karena itu kita lakukan serabutan gitu. Kalau misalnya ada orang spesifik pekerjaannya apa, ya udah dia lakukan itu. Cuman kalau kita sebagai admin itu serabutan, jadi kita pasti akan dites basic kayak psikotes, bahasa Inggris, sama interview. Nah, kamu itu bakalan meyakinkan user dari pas kamu interview bahwa kita ini tuh qualified, bagus untuk bagian ini.
kamu orangnya tanggap nggak, detail nggak, cepet nggak, bahasa Inggrisnya lumayan bisa nggak gitu, nggak perlu expert, bisa aja pun itu udah bagus banget gitu. Semoga menjawab ya Rima. Kalau Denny Apriansyah mau nanya dong, untuk interview user bagian admin itu apa aja yang ditanyakan dan apakah user meminta untuk praktek? User gue ngomongnya user. Jadi ini Denny Apriansyah, aku jawab ya. Biasanya kita itu ditanyain tentang personal, tentang yang ada di biodata kita, yang ada di CV lah. Kita akan ditanyakan sesuai yang ada di CV, dan pada saat kita menjawab itu adalah tes yang dilakukan oleh user. Jadi itu lebih kayak ke tes, ke psikotesnya. Karena pekerjaan admin ini gak bisa sembarangan, harus orang yang kuat, sabar, dan juga tanggap, detail, cepat. Jadi pas kita tes itu, kita akan ditanyain hal-hal sepele, tapi mereka ngelihat cara jawab kita gitu. Cara jawab kita dan jawaban kita tuh seperti apa. Contohnya yang ditanya ya, waktu itu aku ditanya sama user aku, oh kamu kerja ya? Iya pak, saya kerja, saya sastra Inggris, jadi saya masih part time. Dari saya lulus skripsi, nunggu wisuda saya part time bahasa Inggris, misalnya seperti itu aku jawab kan. Terus nanti ditanya, oh ya udah, kamu nanti setelah kamu dari part time jam 4 lah kira-kira, jam 4 kamu kesini ya. Jadi itu aku sebenarnya dari kantor sama tempat part time aku ngajar bahasa Inggris itu aku cuma 5 menit, aku ngomong 5 menit. Dan aku nggak ngomong bagian aku ganti baju dulu, aku nggak ngomong turun tangga dulu, nunggu gojek, itu aku nggak ngomong. Jadi harusnya kan aku ngomong 15 menit ya, ini aku cuma ngomong 5 menit. Zong aku di situ kan, bener-bener aku ditungguin 5 menit, dan aku bener-bener harus meyakinkan itu cuma 5 menit gitu. Gimana caranya aku lari-lari hujan-hujan pakai ojek, ya Allah. Tapi itu adalah resiko dari apa yang kita ucapkan. Jadi teman-teman berhati-hatilah kalau di interview. Kalau misalnya kalian bilang bisa, enggak. Kalau kalian bilang bisa tapi ternyata meragukan, please kalian harus komit sama jawaban yang teman-teman jawab. Kalau kalian bisa jawab bisa gitu, misalnya untuk melakukan sesuatu, ya udah lakukan gitu, apapun yang terjadi harus bisa. Itu kayak aku bener-bener meyakinkan, yang namanya baru lulus pengen kerja full time, aku bilang bisa, aku langsung 5 menit. Jadi pas aku selesai ninggalin kelas yang aku ngajar, aku pesen gojek, ganti baju, lari ke bawah. Terus gojeknya dateng, pas aku udah lari ke bawah, aku berangkat, hujan-hujan, terus aku belum lagi naik ke lantai 11 gitu kan. Cuman pas sudah nyampe sana pun aku nggak disuruh ngapa-ngapain, aku cuman disuruh liatin training user aku aja. Jadi user aku tuh melakukan training, jadi aku disuruh liatin user aku training dan proses-prosesnya gimana aja setelah selesai. Dan ternyata aku dinilai di situ selama seminggu. Aku bilang aku bisa, jam 5 nyampe kantor, ternyata aku dinilai, oh nih orang bener nih, orangnya komit. Nah jadi itu adalah contoh pertanyaan bagi admin, dimana kalian ditanya A, kalian harus bilang sesuai, dan kalau kalian sudah menjawab, kalian harus komit. Jadi aku harap itu bisa menjawab. Selebihnya pertanyaan-pertanyaan dasar aja sih gitu, kayak kamu udah pernah kerja sebelumnya gitu. Kalau misalnya kalian bilang belum, saya belum pernah kerja gitu, cuman kan pasti meragukan kan, wah nih orang bisa nggak nih kerja. Nah pokoknya kalian meyakinkan aja, saya belum pernah kerja tapi saya akan berusaha, saya orangnya mau belajar, jadi saya akan berusaha semampu saya. Jadi aku jawabnya sesemangat itu gitu, namanya juga baru lulus. Oke Denny, semoga menjawab. Caca Widi. Oke, ini adalah Caca Widi. Pertamanya dia nanya di YouTube, cuman aku bilang di Instagram aja. Caca Widi ini aku jawab ya. Kak, aku sebagai admin sales, jadi aku bingung mengenai laporan profit yang efisien itu sort apa kak, karena aku disuruh bikin itu tapi aku nggak ada ide kak. Aku udah jawab di Instagram, tapi aku bakalan jawab lagi di channel ini biar teman-teman yang lain tahu. Jujur aku dulu bukan sales admin, aku dulu adalah corporate services, yang dimana di dalamnya ada GA, security, terus government relation. Itu yang aku ingat 3 ya. Dan biasanya aku tuh kalau nulis laporan itu udah ada template-nya dari sekretaris yang sebelumnya atau admin yang sebelumnya. Jadi aku tinggal ngikutin aja alur yang seperti apa. Karena kalau aku bikin ulang dan itu nggak sesuai, kan nggak sesuai sama SOP nanti kan, jadi salah. Nah mendingan kamu sebagai admin sales pasti kan udah ada tuh contoh
dari sort itu sendiri yang mau kamu lakukan itu kan pasti ada contohnya dari admin sebelumnya. Kamu bisa jadikan itu patokan dan kamu pelajarin. Nah, itu lebih efisien daripada kita bikin sendiri dengan ide kita, takutnya salah dan jadi buang-buang waktu. Kalau misalnya laporan di tim aku waktu itu semuanya memberi laporan, aku yang ngegabungin untuk dikasih ke bos aku gitu. Mungkin ada beberapa yang dibikin juga, tapi itu tahunan, nggak setiap bulan. Jadi tahunan laporan beda lagi, setiap bulan laporannya beda lagi, laporan dari ini beda lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai admin itu tugasnya adalah membuat laporan yang memang sudah ada SOP-nya, patokannya, dan contoh dari sebelumnya. Jadi saran aku, kamu tanya ke admin kamu yang sebelumnya, kalau dia masih ada di situ. Biasanya kan admin berdua. Kalau misalnya nggak ada, pasti di situ di loker-lokernya, atau tanya teman rekan kamu sebelumnya tuh seperti apa gitu. Nah, itu membantu sih menurut aku daripada kita ngerjain sendiri. Ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Catherine Nektrin. Kak Dinda, saya mau nanya, kalau yang nyiapin materi buat meeting itu bos atau sekretaris ya? Oh iya, saya suka channel Kak Dinda, makasih. Soalnya saya kuliah ambil jurusan sekretaris. Aku juga suka banget sekretaris karena itu adalah pekerjaan yang membutuhkan skills, detail, dan semangat yang tinggi. Semangat ya kamu, Catherine. Yang nyiapin ya, yang nyiapin itu jelas aja kita. Yang nyiapin itu kita, yang nyari materi bahannya itu kita. Cuman kita mencarinya itu dan menyiapkannya itu based on order dari bos. Misalnya bos kita bilang, saya butuh yang ini, saya butuh yang seperti ini, saya pengen ini gitu. Nah, kamu tinggal siapin dari permintaannya bos. Karena kalau kita nyiapin bahan meeting, misalnya meeting A, kita ide gitu bikin tulisan sendiri, kan gak mungkin. Biasanya kan kalau meeting bos itu udah ada kisi-kisinya dari bos yang lebih atas. Sekretaris bos yang lebih atas akan memberikan ke sekretaris-sekretaris yang lain, ke email-email. Ini yang akan bahas nanti di meeting. Jadi dari situ kamu kasih ke bos kamu, dan kalau kamu misalnya mau ngasih bahan tambahan dari, misalnya nanti akan dibahas keuangan, kamu nanti misalnya mau nambah laporan keuangan yang kamu udah punya, terus kamu submit, Pak kalau misalnya nanti ditanya keuangan laporannya ini gitu. Nah, itu lebih bagus banget, dan itu kita membutuhkan inisiatif yang tinggi, kecepatan, dan juga detail. Pokoknya kalian harus detail, harus cepat tanggap, harus inisiatif. Itu sangatlah dibutuhkan, apalagi pas bos-bos lagi rapat. Mereka tuh, bos-bos itu biasanya kalau lagi rapat pasti kan akan pusing. Mereka membutuhkan bahan yang lebih banyak biar nanti pas rapatnya nggak lost. Di situ kita dibutuhkan untuk melakukan inisiatif kita agar bos kita itu aman pada saat mereka rapat atau meeting. So, makasih banget untuk teman-temanku tersayang yang sudah menanyakan tentang pekerjaan admin. Dan jujur aku waktu itu karena emang aku admin, jadi aku pas awal-awal bikin channel aku setahun yang lalu, aku bahas tentang admin. So, aku akan menjawab lagi pertanyaan teman-teman seputar admin. Of course, aku akan bikin lagi nanti tutorial interviewnya, atau waktu aku mark share itu kan aku di sekolahin dari kantor. Aku akan share ke teman-teman. Ini adalah bagaimana caranya agar kita mengetahui sifat bos kita dan mendalami karakter bos kita. Begitu juga dengan teman-teman sekitar untuk membuat kita lebih aman posisinya dan kita nggak dimarahin bos. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, tulisan subscribe merahnya dinyalain, dan jangan lupa like, share, komen video aku. Thank you.